Slide-nya udah muncul, Dok. Nah, udah muncul ya, terima kasih. Oke. Jadi pada pagi ini atau subuh ini, subuh menjelang pagi kita bicara tentang flap ya, terutama skin flap ya, atau local flap kalau dari sisi lokasinya ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa memenuhi salah satu modul yang buat 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 apa? Buat PPDS ya untuk bisa memahami ilmu bedah secara utuh ya dari sisi bedah plastiknya ya. Ini di kita bagi ya supaya lebih gampang. Jadi garis besarnya kita nanti mengenalkan tentang apa sih sejarah dan gimana tentang skin flap itu ya, definisi bagaimana dengan indikasinya. Lalu anatomi yang penting ini ya, tolong betul nanti disimak betul anatominya. Kalau ragu ditanyakan ya. Lalu yang penting juga prinsip-prinsipnya ya untuk merepair ya, dan pembagian skin flap satu aplikasinya. Nah, ini sedikit tentang sejarah ya. Jadi karena flap ini adalah apa ya? Salah satu yang sangat dinamis ya perkembangannya di apa di ilmu bedah ya, terutama ilmu plastik. Jadi sangat penting saya kita tahu kemana sih awalnya ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat sebetulnya ini sebetulnya udah lama ya. Kalau ditarik secara apa? Sebetulnya Tagliacozi ini tahun 1500-an ini sebetulnya ada lagi sebetulnya yang lebih lebih dahuluan. Cuma konsepnya saja yang tidak atau yang belum dikemukakan secara eh, ilmiah ya. Karena kita tahu kan apa namanya? Halo, kita tahu bahwa Susruta di India sebelum abad ini telah membuat suatu flap yang mungkin di zamannya sangat canggih itu. Tapi itu tidak terkonsep dengan ilmiah. Ya. Jadi teknologi ini memulailah yang disebut dengan random flap. Yang nantinya jika bakal konsep sebagai skin flap. Ya. Kita tahu bahwa skin flap ini bagian flap yang paling banyak dipakai, yang paling mudah dan paling praktis untuk digunakan untuk menutup suatu defek ya. Jadi intinya ya kan teknologi inilah yang memulai tonggak ya, tonggak dalam hal pembuatan flap ya, terutama flap lokal ya. Lalu dilanjutkan oleh ahli-ahli lainnya ya, Von Graff dan kawan-kawan, lalu Gillis yang penting sekali ya, Gillis dan Filatov ya, awal 1900 ya. Nah, ini mulai pengembangan dari skin flap itu menjadi tube pedicle flap ya. Jadi banyak bagian yang lebih distance ya, karena anggapannya selama ini kan flap skin flap itu kan lokal ya, secara jarak lokal itu untuk defek-defek yang lokal. Tapi Gillis dan kawan-kawan bisa membuat konsep atau uh, ilmu baru bahwa skin flap ini bisa dijadikan tube sehingga lebih bisa mencapai daerah yang jauh. Tapi tetap pertimbangannya tetap dengan suatu uh, rasio ya, karena skin flap ini adalah suatu flap yang mengandalkan kehidupannya dari random ya, kehidupannya random vascularis ya. Oke, lalu juga berlanjut yang paling berkembang adalah flap skin flap ini atau yang berlanjut jadi tube flap tadi itu sebetulnya pemahaman tentang pedikelnya atau pangkal atau sumber dari pembuluh darah itu di apa deskripsikan atau dikonsepkan oleh Davis ya, sampai berlanjut sampai saat ini. Oke. Jadi flap tidak akan muncul kalau tidak ada defek di tubuh manusia ya. Oleh karena apapun ya. Baik oleh karena trauma, tumor ya, tumor resection ya, congenital anomali, infeksi, inflamasi dan lain sebagainya menyebabkan terjadinya suatu defek ya. Defek itu artinya
ada kemungkinan luka yang nggak bisa ditutup ya, suatu open wound ya, apapun yang tidak bisa ditutup atau dilakukan penyembuhan secara primary ya. Oke. Nah, ini yang penting sekali ya. Jadi ahli-ahli itu di hampir semua referensi mengatakan bahwa sangat naif sekali, sangat rentan sekali seorang dokter bedah ya, apalagi dokter bedah plastik membuat flap ya, kalau tidak memahami prinsip-prinsip dasar dalam menutup suatu defek ya. Karena kalau tidak paham tentang prinsip atau konsep-konsep dasar ini, yang di sini saya ambil dari textbook rujukan, beberapa textbook rujukan itu paling tidak ada 5 konsep ya dari prinsip dalam menutup defek. Pertama yaitu prinsip triangle dari tujuan dari rekonstruksi itu. Triangle artinya ada 3 ya, nanti kita lihat. Lalu yang kedua, prinsip yang utama juga adalah adanya balance dari prinsip rekonstruktif. Ya. Yang ketiga, rekonstruktif ladder. Nah, ini poin 3 ini udah dikemukakan, udah kita bahas di kuliah subuh sebelumnya oleh Dr. Benny ya. Kalau nggak salah minggu bulan kapan itu, saya lupa juga. Ini prinsip ya, konsep sangat penting sekali dalam hal rekrutasi defek ya. Yang keempat, ya, ini yang tidak kalah juga adalah bapaknya bedah plastik ya, Millard ya. Nah, ini menegaskan dalam bukunya Millard Fundamental Principle of Plastic Surgery. Itu ada 33 ya, 33 item ya, poin atau sila yang wajib dipatuhi oleh semua dokter bedah ya, apalagi dokter bedah plastik melakukan rekonstruksi flap. Lalu yang kelima, konsep yang penting sekali dan berkembang sampai saat ini ya adalah konsep tentang angiosom ya, tentang bagaimana area suatu kulit ya, soft tissue di cover oleh pembuluh darah tertentu dalam menghidupinya. Ini prinsip pertama ya yang tidak boleh dilanggar, harus dipahami dan harus dikerjakan. Pertama adalah konsep segitiga ya, segitiga segitiga rekonstruktif, di mana di sini ada komponen struktur. Nah, ini anatomi artinya. Anatomi artinya yang nampak, oh ada defek ini, ya, ada open wound ini di suatu bagian tubuh pasien. Ini penting nih kita lakukan rekonstruksi, ya kan? Nah, dengan apa? Dengan cara pertimbangan membuat konsep-konsep yang membuat flapnya sesuai dengan defek yang ada itu. Nah, tapi item ketiga dari segitiga ini adalah fungsinya. Kalau bisa ya, struktur yang kita udah perbaiki itu, kita restorasi itu, kita harus lakukan pencapaian fungsionalnya seoptimal mungkin. Kalau tidak capai fungsionalnya ya sepertinya goal atau tujuan dalam rekonstruksi itu sepertinya optimal rendah sekali. Lalu yang ketiga adalah safety. Nah, ini yang kita sering dengungkan, sering kemukakan, sering kita ulang-ulang, sering kita budayakan adalah safety. Safety ini bukan hanya patient safety, safety buat operator pun dan safety buat tim yang mengerjakan. Karena ada defek-defek yang sangat besar yang kita butuh flap yang besar ya. Kita contohkan kita butuh mungkin free flap yang sangat besar. Itu safety-nya sangat tinggi sekali, butuh kita concern kan, kita khawatirkan di mana operasi makin lama, defek makin gede, itu pasti butuh membuat stres pada pasien dan stres pembiusan yang berat pada pasien. Jadi penting sekali segitiga rekonstruksi ini dipahami. Lalu yang kedua adalah prinsip yang utama juga adalah balance dalam rekonstruksi ya. Jadi ingat-ingat, ini kalau untuk yang dokter bedah pemula atau bedah plastik pemula pun ya, itu seringkali melakukan tindakan tidak efisien gitu loh. Ini balance-nya artinya kemampuan seorang dokter bedah plastik ya dalam membuat flap menyesuaikan paling tidak sebesar apa yang dibutuhkan defek itu, sebesar itu pula flap yang diambil. Jangan sampai nanti flapnya cuma ukurannya 5x5 tapi flapnya 10x10. Artinya apa? Tidak terjadi keseimbangan antara cara mengambil atau mendapatkan flap itu dengan apa yang diinginkan. Itu merugikan ya, merugikan sekali buat pasien
ya, apalagi buat kita sebetulnya time consumption-nya makin lama ya, BMHP-nya makin banyak digunakan ya, jadi sangat merugikan sekali ya. Penting sekali prinsip yang kedua nih ya. Lalu yang ketiga nih, prinsip ya dalam hal menutup luka ya, mulai dari yang simple sampai yang kompleks ya. Jangan sampai kita nggak tahu ini ya, ini kan udah dibahas ya, udah diskusikan waktu Dr. Benny waktu itu ya, kuliah subuh sebelumnya. Dan ini kita ditekankan di sini ya, kita yang local flap atau skin flap ya. Tahapan di yang keempat ya, secondary healing, primary closure, skin graft, dan skin flap atau local flap. Oke. Ini keempat, prinsip yang paling penting juga. Saya bilang tadi ya, ada 33 poin penting yang dikemukakan oleh Mulat ya, yang ditanam oleh Mulat buat semua dokter bedah plastik ya, dalam hal merekonstruksi. 33 ini saya sendiri kadang ada yang lupa ini ya, tapi yang penting sekali penekanan pada konsep untuk menutup suatu defek dengan flap atau skin flap ya, penting sekali poin ke-14 dan 17. Di mana dikatakan bahwa poin 14 ya, melakukan suatu penutupan defek ya harus menyesuaikan dengan kondisi normalnya ya, posisinya ya, dan dijaga supaya jangan ada perubahan dalam hal penyembuhan dan kondisi perbaikannya, pemulihannya. Lalu yang ke poin ke-15 ya, dari fundamental prinsip ini adalah jaringan yang hilang itu harus diganti dengan yang menyerupai. Seperti yang sering kita kerjakan, misalnya ada defek di hidung ya, apakah itu pengangkatan tumor ya, trauma, skin loss, atau open wound, itu kita usahakan jaringan penutupnya adalah jaringan yang sama dengan jaringan atau kulit yang sesuai kontur warna dan pliabilitas di hidung. Nanti bisa kita flap of choice-nya pasti kita ambil dari forehead. Lalu sila atau poin ke-16 adalah melakukan rekonstruksi sesuai dengan unit estetik. Nah, ini udah berapa kali saya jelaskan di baik lapangan jaga ataupun yang stasi ya, bahwa tubuh kita ini terutama wajah itu mempunyai unit-unit estetik ya. Dan di bawah unit itu ada namanya subunit estetik. Nah, itu harus diperbaiki atau direkonstruksi sesuai dengan unit-unitnya. Seperti contoh tadi hidung ya. Hidung itu satu unit itu ada pula sub-unitnya ya. Di dorsumnya, di hamnya, di alanya, cuping hidungnya, di tipnya, di kolumelanya, itu per subunit itu harus diganti harus dibentuk sesuai dengan unit atau subunit itu. Tidak boleh melanggar konsep unit atau subunit. Lalu pasal atau sila yang ke-17 ya, membuat rencana. Tidak ada kita bisa menutup suatu defek ya atau rekonstruksi tanpa ada rencana. Pre-op-nya harus jelas asesmennya. Ya. Kliennya bagaimana ya, tindakan flapnya apa yang akan dipilih ya, lalu patternnya, polanya penting sekali ya. Tidak bisa kita membuat suatu flap baru ya tanpa membuat pola. Pola ini sekarang saya tekankan atau saya contohkan ya. Gunakanlah apa yang ada di situ. Kasa sebagai pola patternnya ya, atau bekas tempat benang ya. Itu bisa kita buka tempat benangnya, kita bikin desainnya ya. Lalu yang penting adalah poin atau pasal ke-17-nya adalah second plan atau life board. Penting sekali. Karena untuk dokter bedah pemula, apalagi bedah plastik, itu kadang menemukan defek yang sekian dengan kondisi sekian, ya kan? Dibuat rencananya flap-flapnya ini, ya rupanya kematangan atau pengalaman membuat flap itu belum pas, ya kan? Flap yang dibuat itu gagal total, baik dalam segi pemilihan donornya, ukurannya, ketebalannya, ya, dan cara memindahkannya. Jadi hal-hal itu nanti yang kita bahas ya. Oke, ini prinsip kelima ya. Prinsip kelima adalah yang penting di sini pemahaman tentang ya distribusi dari arteri yang ada di bawah dari kulit itu yang akan kita jadikan skin flap. Ya, penting sekali kalau tidak tahu anatomi, kalau tidak tahu tentang regional anatomi, tidak tahu tentang surface anatomi, ya, bagaimana pembuluh darah di sana, sumber asal dari mana dan distribusinya kemana, ya, lalu apa yang berpengaruh di daerah sana yang mempengaruhi nanti dalam melakukan pengambilan flap, nah itu akan
akan membahayakan. Jadi konsep angiosom ini sangat penting, ya, karena ya itu parameternya sangat penting sekali untuk mengetahui anatomi secara tepat. Kita masuk langsung ke skin flap sekarang, ya. Skin flap didefinisikan adalah ya flap atau komposisi kulit dengan subkutis, ya. Walaupun banyak komposit lain, ya, susunan atau komposisi lain yang akan menyertai kulit itu, ya. Ya, di mana skin flap, wah ini artinya pasti skin dan subkutis saja. Padahal dalam melakukan operasi sehari-hari, kadang kita butuh bukan hanya skin dan subkutis, kita butuh fascia. Nah, maka namanya ada fasciocutaneous flap. Atau kita butuh ototnya. Jadi sebutnya muskulo fasciocutaneous atau musculocutaneous, ya. Atau kita butuh tulangnya juga ikut, osteomusculocutaneous flap, ya. Jadi penting sekali definisinya paham, ya. Yang kita tekan di sini adalah skin dan subcutaneous, di mana artinya kita berbicara kehidupannya tergantung pada random artery, ya. Yang kedua, definisi bahwa dia masih mempunyai aliran dari pangkalnya, vascular pedicle attachment, ya, dari pangkalnya, ya, dari asalnya. Beda dengan skin graft. Skin graft kita ambil dengan lapisan tertentu, ya, itu memutuskan semua kehidupannya dari asalnya, ya, dari pangkalnya atau dari dasarnya. Kalau flap tidak, dia pasti punya pedikelnya, punya pangkalnya. Oke, lalu pada beberapa tempat itu akan mempengaruhi kondisi dari attach atau distribusi anatomi dari pembuluh darahnya. Indikasinya apa? Pasti ya, ini walaupun mungkin yang baru-baru, mungkin yang belum tahu ya tentang indikasi. Yang udah senior pasti tahu ini, karena sering ikut sama kita kan, ya. Jadi indikasi pasti ya, daerah yang mempunyai bed yang tidak bagus pembuluh darahnya atau kehidupannya, ya. Daerah di mana itu? Ya daerah yang mungkin bone expose, ya, tendon expose, fascial expose, atau bagian-bagian yang tidak baik untuk ditutup dengan selain flap. Artinya ada luka atau luka terbuka, kita punya bed bagus, mungkin bisa pilihannya skin graft, ya. Atau skin healing kalau orang-orang yang tidak ada hubungan dengan bedah, ya. Lalu indikasi kedua apa? Menutup, ya, luka di wajah, terutama di kelopak mata, ya, bibir, telinga, hidung, ya, pipi, ya. Itu usahakan kalau defeknya full thickness, ya, wajib dengan flap, ya. Jauhi atau hindari memakai grafting, skin graft, ya. Karena kita menginginkan adanya kontur yang sama, ya, yang sama tinggi dengan permukaan kulit sekitar. Lalu ketiga adalah indikasinya untuk memberikan padding, ya, bantalan ke tonjolan-tonjolan tertentu di tubuh pasien, ya, tonjolan tulang kah, ya, tonjolan implan kah kalau memang pos pemasangan implan, ya. Lalu yang keempat yang penting adalah untuk melakukan operasi lanjutan misalnya, ya. Kalau misalnya pada tahap-tahap pertama mungkin kita belum pakai flap karena kondisi pasien mungkin tidak baik, butuh operasi cepat atau kondisi lokalnya tidak memungkinkan. Ini penting saya tekankan tadi, ya, anatomi penting sekali. Kalau tidak paham tentang anatomi, ya jangan sekali-sekali bikin flap, ya. Jadi anatominya penting sekali kita pahami di sini. Poin pertama adalah bahwa kulit itu pasti mempunyai induk perdarahannya, ya, induk dari arterinya, ya. Arterinya disebut dengan segmental artery atau regional artery, ya. Penting sekali untuk tahu, ya. Nah, dari segmental atau regional artery itulah jadi nanti, ya, yang bisa pergi ke kulit yang akan kita jadikan skin flap, ya. Artinya apa? Dalam anatomi flap, ya kan, pembuluh darah arteri segmental tadi, ya, atau regional tadi, dia ada 3 cara jalannya ke atas itu, ke arah kulit. Pertama, ada yang menembus otot, nah, disebut dengan musculocutaneous artery. Ini ada di sini, ya, yang sebelah kiri. Lalu yang kedua, ada yang di antara otot, di septumnya. Nah, disebut dengan septocutaneous artery. Atau yang bisa nembus langsung, ya kan. Nah, itu kadang
ya ada ya, tapi jarang sih ya disebut dengan direct ya, direct cutaneous. Tapi nanti dia lebih cenderung lebih ke superficial. Oke. Nah, kenapa kok bisa hidup kulit ini? Yang kita kaitkan nanti dengan skin flap nih, lihat ya permukaan paling atas ya superficial. Ya, kita lihat ya sebelah kanan ya ada penjelasannya. Ada bagian epidermis, di bawahnya ada subepidermal plexus. Paham ya? Jadi epidermis di bawahnya ada anyaman ya. Anyaman ini dari bawah tadi ya, dari arteri yang saya bilang tadi ya, arteri regional atau segmental tadi yang menembus ke atas ya. Yang menembus ke atas ini yang ya, yang tegak lurus ini disebut dengan arteri perforator ya. Arteri vena perforator. Nah, arteri vena perforator ini yang menembus ke kulit. Nah, di kulit tergantung kedalamannya, level kedalamannya. Level kedalaman paling superficial atau epidermis dia tidak punya plexus, yang ada di bawahnya subepidermal plexus. Lalu berlanjut lebih ke bawah, lebih ke profunda, dermal plexus. Habis itu ada lagi subdermal plexus. Habis itu baru di lemak ya ada subcutaneous plexus. Tapi ini biasanya sangat hypovascularized ya. Lalu di bawah lemak atau di atas fasia pembungkus otot itu ada nama ya prefasial ya atau suprafasial plexus. Ada lagi nanti di bawah ya fasia itu atas bawahnya banyak ya. Ada anyaman pembuluh darah ya, anyaman kapiler itu disebut plexus ya. Ada subfaksial. Ya. Nah, plexus inilah yang jadi modal kita untuk bisa menghidupi flap yang kita buat. Nah, di sini kuncinya. Jadi pemahaman anatomi sirkulasi atau pendarahan dari kulit yang dibentuk oleh awalnya dari arteri segmental atau regional yang menembus menjadi arteri perforator sampai ke lapisan-lapisan kulit dengan nama-nama yang ada di sebelah kanan ini. Nah, inilah yang penting kalian atau kita pahami. Ya. Ini secara langsung garis-garis putus-putus ini yang sesuai dengan kedalaman kulit ini ya. Level kedalaman kulit ini adalah area yang bisa kita diseksi ya. Kita sayat untuk mendapatkan ini kayaknya defeknya paling sekitar setengah senti. Wah, saya butuh cuma flap dermis sampai subdermis lah ya, subdermis ini. Artinya apa? Anda harus melakukan diseksi paling tidak di subdermis. Artinya di atas lemak. Nah, itu Anda dapat itu. Flap Anda hidup tuh secara ketebalannya, flap Anda hidup itu. Nah, tinggal nanti cara Anda mau diseksinya lagi sampai ke pangkalnya. Intak nggak? Yakin nggak intak nanti pembuluh darah di pangkalnya? Lalu yang kedua nanti berlanjut pada cara memindahkannya. Ya, apa pindahan yang cara atau move ya yang Anda pilih nanti? Apakah akan dimajukan? Apakah akan dirotasi, ditransposisi, ya, atau diinterpolasi? Ya? Itu nanti tergantung nanti melihat defek dan jarak serta lokasinya, ya. Apakah defeknya di depan, di samping dari flap yang Anda bikin? Ya, itu nanti bergantung pada itu semua. Tapi yang penting di sini ya, di slide ini pemahaman tentang plexus dan lapisan-lapisannya itu sangat wajib diketahui. Oke, lanjut ini ya, lebih fokus lagi ya. Ini contoh tadi saya bilang ya. Kalau Anda inginkan suatu flap ya, flap yang tidak begitu tebal ya. Ini nampak ya? Lapisan yang diseksi adalah lapisan di level dermal subdermal plexus. Artinya apa? Ini seorang dokter bedah atau plastik ini sudah yakin ini. Dia meyakinkan bahwa kehidupan flap yang diangkat dia ini, yang dia ambil ini adalah hidup nanti dari dermis ini, ya dermis flap. Artinya apa? Dia diseksi di lapisan subdermis. Artinya apa? Plexus-plexus di bawahnya pasti tinggal di bednya, di donornya. Ya, yang dia yakinkan dia flapnya yang dia buat ini pasti hidup dari sini. Oke? Nah, ini variasinya ya, variasi dari arteri segmental atau regional tadi ya. Kalau arteri segmental regional itu ya tidak kita apa-apakan, tidak kita ikutkan ya, kita mengandalkan cuma
dari random flap atau dermal ke subdermal plexus, nah inilah disebut dengan random flap ya, atau random pattern flap dari suatu skin flap. Dan biasanya pakai untuk lokal flap ya. Nah, tapi kalau patternnya atau vascular distribusinya atau determinasinya dalam bentuk lain, nah seperti ini ya. Ini flapnya dipotong di sini nih. Nah, ya. Nampak ya kursor yang saya apa ya? Artinya apa? Cabang utama dari arteri segmentalnya ikut di flap itu. Nah, itu tidak disebut lagi dengan random, bukan random flap lagi atau skin flap lagi. Kenapa? Karena dia udah mempunyai nama di arterinya ini. Ya. Kalau random kan bukan nama itu ya. Random itu kan plexus yang acak itu ya. Nah, kalau ini jelas ini. Nah, maka itu disebut dengan axial pattern flap atau axial flap. Peninsula ini maksudnya kayak peninsula ya, kayak Tanjung ya, itu aja tuh. Atau pilihan kedua dari vascular determinantnya atau patternnya ada yang disebut dengan island axial pattern flap. Jadi ya modifikasi dari axial flap tadi, tapi soft tissue yang ada di sekitar ya pembuluh darah cabang utama tadi, segmental tadi itu ditelanjangi, dibebaskan sehingga apa? Flap itu bisa lebih bebas untuk diarahkan kemana defeknya. Biasanya kalau udah island pattern flap ini sampai 140 malah sampai 360 pun bisa diputarkan. Jadi Anda tidak bingung, kita tidak bingung. Kalau mampu dalam melakukan suatu diseksi flap dengan bentuk island pattern flap, maka ini kemanapun kita arahkan defeknya, ini aman-aman saja. Ya, paling kita yakinkan pembuluh darahnya ini ya, yakin tidak mengalami apa? Tension, twisting, ataupun kinking. Ya. Tension, twisting, terputar atau kinking, terlipat dia. Tidak boleh, itu tidak boleh dalam hal membuat flap. Nggak tahu ada juga patternnya ya dari vascular determinasi ini yang paling bawah ini ya. Ini free flap. Jadi udah kita island kan tadi ya. Modifikasi dari dua tadi ya, island flap, pattern flap. Kita putus. Kenapa? Flap yang kita buat ini kita inginkan untuk menutup defek lebih jauh. Jadi berdasarkan lokasi ya ada defek yang jauh. Artinya flapnya flap jauh. Nah, cara melakukan mendapatkan pembuluh darahnya dengan cara melakukan pemotongan dari donor ini dan nanti di defeknya ya di resipiennya itu lakukan penyambungan kembali ya anastomosis dari pembuluh darah ini ke pembuluh darah resipien di defeknya itu. Ya, mudah-mudahan ini paham ya. Saya harap jangan ada yang ngantuk ya. Ini basicnya sangat penting sekali. Kalau kalian tidak paham basic ini jangankan mau bikin flap ya kan, mau lihat defek sama apa yang akan dikerjakannya nanti bingung. Jangan ya, karena saya dapat beberapa dari alumni kita di Aceh itu membuat flap lokal ini sangat bagus gitu, hasil pun bagus saya lihat ya. Jadi kalian pun insya Allah bisa juga ya. Oke, nah ini lebih mendetail lagi ke kulitnya itu ya. Ada istilahnya di perforator itu atau cabang dari pembentukan untuk jadi plexus itu ada yang direct, ada yang indirect ya. Direct indirect ini maksudnya cabang-cabang kecil itu langsung menembus ke kulit tanpa melalui otot atau melalui septum ya. Kalau indirect ini dia menembus ya melalui otot dulu ya. Nah, tapi kalau yang direct ini ya D ya. D yang langsung ya, ini di antara septum ya. Ya. Yang bisa juga kita anggap tadi ya. Kalau flapnya disebut dengan septum arterinya disebut dengan septocutaneous artery ya. Nah, ada yang di DD kanan ini bukan dalam otot ya, bedakan ya. Yang di kanan ini di depan otot ini ya, jangan salah ya. Kalau yang ini yang di kiri, otot yang di kiri ini pembuluh darahnya menembus ya di dalam otot. Itu makanya indirect namanya. Indirect cutaneous artery. Sedangkan yang paling kanan ini ya, ini di depan otot ya, jangan salah ini ya. Salah gambar ya, salah ini ya. Oke. Nah, ini prinsip ya. Ini kita mulai ke teknisnya. Teknis dalam membuat skin flap penting sekali untuk planning tadi ya, kata Milad tadi ya. Tanpa planning tidak akan bisa membuat ya. Harus
lihat betul spesifikasi defect dan spesifikasi donor flap yang akan kita buat. Apa yang penting kita nilai adalah kesamaan warnanya, ya, color match. Lalu kemampuannya cukup enggak donor itu untuk menutupi defeknya. Lalu usia pasien. Nah, ingat-ingat ini ya. Kita tahu usia mempengaruhi dalam hal karakteristik dari kulit. Ya, usia tua bagus sih karena dia punya kulit yang lentur. Gampang dimobilisasi. Tapi kita dihadapkan dengan usia ini apa? Biasanya ya, sistem vaskularisnya di kulit udah tidak sebagus orang dewasa. Nah, itu wajib diingat juga. Jadi hindarilah musuh yang tadi saya bilang ya. Membuat satu flap, hindari musuh tadi ya. Jangan sampai tension flapnya, apalagi pembuluh darahnya. Jangan sampai terputar ya, twisting. Jangan sampai terlipat flapnya atau pembuluh darahnya atau kinking. Ingat-ingat betul ya. Oh, jangan mentang-mentang, wah ini usia tua nih, gampang nih, kulitnya loose nih, kulitnya longgar nih. Wah, main desainnya atau planningnya seenaknya aja. Oh, enggak bisa. Ya, karena basicnya itu dia ya, setelah mengetahui anatomi vaskularnya adalah memahami faktor-faktor ini. Ya. Lalu yang tidak kalah penting sini adalah keadaan umumnya. Kalau general statusnya tidak bagus, jangan harap ya. Pasien-pasien dengan hipertensi, gagal jantung, pasien DM ya, gagal ginjal ya, kelainan paru ya, penyakit kronik paru, hipoksia jaringan, wah jangan harap ya flapnya akan bagus. Penting sekali. Ya kalau nggak yakin ya udah kita beralih kepada constrictive leather yang di bawahnya, mau di skin grafting atau secondary healing. Jangan ambil risiko ya. Lalu yang penting juga adalah kita pertimbangkan adalah donornya gimana, jangan sampai salah gambarannya ya. Jangan sekali-kali melakukan. Do not make the planning tanpa ini ya, tanpa membuat pattern polanya ya. Lalu kebutuhan untuk mobilisasinya ya. Jadi ingat-ingat, pasien nanti misal dilakukan penutupan defek di daerah kaki, itu flap yang Anda bikin sebagus apapun, tapi kalau kita tidak tahu apakah pasien akan tanda kutip lasak ya, tidak bisa melakukan edukasi yang kita suruh ya. Biasanya kalau di ekstremitas bawah kita wajib menekankan edukasi ke pasien bahwa ini flap jangan diturunkan dulu kakinya. Ya, setiap kaki diturunkan apalagi dibikin jalan, wah itu gaya hidrostatis dari darah itu akan membuat flapnya udem. Udem adalah salah satu sebab kematian flap ya. Kongesti di antara flap dan di dalam jaringan flap. Sangat penting sekali untuk memahami itu. Jadi diagak-agakkan pasien ya, hati-hati ini ya. Kapan bisa ya? Yakin kita setelah flapnya betul-betul menyatu dengan defek tadi. Nah, ini yang saya tekankan tadi di awal ya, sempat saya tekankan tadi ya. Bikin flap apanya, desainnya, patennya, polanya. Seberapa luas defek, seberapa dalam defek, bagaimana figurnya, bentuknya ya. Apakah teratur atau acak-acakan, yang gambar yang tadi acak-acakan, bikin dalam bentuk di refreshing defek itu. Menjadi bulat kah, menjadi peta kah, ya kan? Jangan acak-acakan. Kecuali kalian udah ahli, ya, udah jam terbang udah tinggi. Bentuk defek apapun tidak masalah ya, karena kalian punya kemampuan untuk adjust flapnya. Ya, ilmu adjust itu ilmu pengalaman. Tidak bisa didapatkan sehari dua hari itu. Itu adjust ya, menyesuaikan penempatan flap ya, setting flap itu sangat tinggi ilmunya. Tidak bisa dengan seinstan melakukannya. Karena adjust flap itu kita akan bisa menghindari musuh-musuh flap tadi ya. Tidak akan ada tension, tidak akan terjadi kinking, twisting ya. Itu penting sekali. Ya, jadi pakailah membuat pola ini apa yang ada di Dioka itu ya. Pakai kasa kah, pakai bekas benang kah, saya bilang kan tempat benang kah ya. Ya, atau kalau memang ada kertas khusus operasi ya pakai itu ya. Oke. Nah, ya. Yang kedua selain planning tadi adalah ukuran tadi, sudah saya bahas ya. Ukuran penting sekali. Nggak mungkin enggak ya. Ingat-ingat ya kan. Ini donor di sekitar defek ini sempit. Sedangkan defek di sekitarnya, di sebelahnya minta ampun besarnya. Udah batal. Jangan sekali-sekali bikin
skin flap untuk local flap itu. Ya. Nah, lalu yang ketiga prinsip flap repair adalah ingat-ingat menutupnya nih gimana nih ya. Jangan main sayat-sayat di seksi flap dapat flap. Ditaruh di ininya. Ini bekas ngambil donor flapnya lebih gede daripada ini. Tidak terjadi balance tadi kan saya bilang kan. Harus balance rotative goalnya harus balance. Wah, defeknya lebih gede daripada bekas donor ambil flapnya lebih gede daripada defeknya. Wah, bingung gini. Lalu tempat ngambil donor tadi di daerah yang terbuka lagi, yang membuat istilahnya pasien nampak langsung kalau orang melihat. Waduh, ini planningnya udah salah ini. Nah, gimana nih kan? Nah, usahakan ya closure donor yang kita buat itu ditutup dengan semudah mungkin dan sebaik mungkin untuk pasien. Nah, caranya gimana? Bisa dengan dijahit langsung ya. Kalau yang stase plastik kemarin lihat ya kita bikin medial tight flap kemarin ya, itu kita tutup donornya dengan primary ya, primer. Walaupun defek yang ditinggalkan oleh donor yang kita angkat itu gede ya, kemampuan adjusting lagi ya, kemampuan adjust ya penting sekali. Atau donornya ditutup dengan skin graft. Nah, ini biasanya kita nutup dengan skin graft biasanya untuk daerah donor yang tidak terbuka ya, untuk yang ketutup. Pakailah skin graft, boleh ya. Tapi atau pilihan terakhir ada lagi ya udah skin graft. Karena salah satu musuh dalam penyembuh luka adalah adanya defek sisa ya, defek sekunder. Oke. Lalu yang keempat prinsipnya adalah mencegah kegagalan flap. Ini dia yang saya bilang tadi ya. Tidak boleh ada tension. Nggak ada flap itu terlampau tegang ya di A ya, atau sebaliknya di B. Jangan terlampau molor. Flapnya malah kepanjangan atau kelebaran. Nah, itu artinya mubazir kan, artinya planning awal tidak pas. Ya. Atau yang penting lagi, jangan sampai kepuntir twisting. Nggak boleh kelipat king. Ya. Nah, lalu lihat-lihat. Kadang defek itu daerahnya masih gampang berdarah. Nah, ingat-ingat itu. Kalau defek yang mau kita tutup itu daerah yang gampang berdarah, nah, ingat-ingat ini akan terjadi kalau ditutup dengan flap, kita artinya menyimpan bom waktu ini. Kenapa? Habis ditutup dengan flap, indah-indah di luarnya, di dalamnya menggumbung nanti. Oleh karena rembesan dari defek yang masih gampang berdarah. Nah, di sini pilihan ada penyaliran ya. Kita drainase ya, pasang drain ya. Nah, ini kita lanjut dengan pembagian flap ya. Pembagian flap ya, skin flap ini pertama berdasarkan lokasinya ya. Nah, ada yang local flap, ada yang distant. Kadang ditambah juga di beberapa referensi adanya yang free ya, jauh itu ada free flap ya. Lalu yang kedua komposisi. Tadi udah saya bilang ya, kita ngomongin tentang cutaneous atau skin flap. Tapi nggak tertutup, cutaneous itu pasti bisa bergabung menjadi fasciocutaneous, musculofasciocutaneous, osteofasciocutaneous ya, kalau membutuhkan ya, dibutuhkan pada defek-defek tertentu. Lalu yang ketiga, klasifikasinya cara memindahkan. Mulai dari dimajukan, diputar, ya, dipindahkan, ditembuskan, dilompatkan atau diangkat free flap. Yang keempat, klasifikasinya berdasarkan pembuluh darah. Yang kita tekan di sini adalah random karena kita main di skin flap. Aksial tadi udah kita bahas, island kita udah bahas, free anastomosis kita udah bahas. Yang kelima, spesialis flap. Spesialis maksudnya flap-flap yang khusus yang mengandung saraf sensasi. Ada yang mengandung tendon, ada yang mengandung rambut. Itu penting sekali ya untuk di daerah tertentu kita menutup defek di kepala, scalp. Itu kalau bisa pakai yang rambut juga. Gimana caranya? Udah jelas ada defek. Ada pitak. Gimana nih? Ada modalnya nanti ya. Kita pakai apa nih? Di 6 pembagian berdasarkan manipulasi before transfer. Nah, jadi yang pitak tadi yang harusnya ada rambut, kita apa? Kita lakukan expansion. Kita pasang tisu expander di bawahnya. Tisu expander membuat kulit dan beserta aneksanya semua organnya itu mengalami pelebaran, perluasan. Nah, dengan luas, dengan struktur yang sama, itulah yang menjadi spesialis flap nanti ya. Walaupun sebelumnya dimanipulasi cara membuatnya. Delay flap, nanti saya jelasin. Oke, ini delay flap ya. Delay flap artinya apa? Kita tidak yakin ini skin flap yang kita bikin ini akan hidup nih, akan viable dia setelah ditutupkan ke defek. Kenapa kita tidak yakin nih? Dari rasionya kita
nanggung gitu ya. Untuk di daerah di luar wajah itu rasio 1:1 itu udah paling ideal tuh. Kalau lewat rasionya 2:1 ya, bukan 1:1 ya. Udah 2:1 apalagi 3:1. Wah, siap-siap ujung-ujung flapnya akan mati. Nah, untuk mencegah atau meminimal kematian dari ujung-ujung flap, skin flap yang kita buat, nah inilah pilihannya kita lakukan delay flap namanya. Caranya bagaimana? Flap yang kita bikin itu misalnya rasionya 3:1, 3:1 ya, panjangnya 3, lebar 1. Lebar 1 tadi apa? Lebar dari pedikelnya. Itu kita modifikasi dulu. Ya. Hari pertama operasi ini artinya 2 kali operasi ya. Hari pertama operasi, skilling flap itu kita eksisi. Ya, kita insisi. Setelah kita insisi, kita elevasi artinya kan. Tapi elevasi bukan kita langsung tutupkan ke defek. Tetap di situ aja. Tetap di situ saja. Tapi flap ini kita kondisikan dia bisa mengalami namanya vaskulisasi atau menambah neovaskulisasi pada flap itu ya. Kenapa? Karena ada efek dari memutuskan ya sumber perdarahannya dari samping-samping tadi. Ya, dari samping-samping tadi. Dia dari pedikel aja. Atau sebaliknya. Ya. Kita angkat diseksi flapnya ya tanpa melepaskan semuanya, hanya pada bagian tertentu ke arah defek saja. Yang penting ada di situ peranan mengurangi aliran darah ke donor flap yang kita bikin itu, donor skin flap yang kita bikin itu. Itu intinya delay flap. Ya, sampai kapan itu? Setelah disisi dan dibiarkan saja di tempatnya lagi, kita 2 minggu atau 3 minggu atau dalam beberapa seminggu pun bisa sebetulnya, tergantung tingkat vaksinasi di daerah donor itu. Ya, nah, nanti kita yakin flapnya udah bagus ya kan dengan kondisi pembuluh darahnya udah banyak ya, nah, itu baru ditutupkan defek. Oke, itu yang disebut dengan delay flap. Nah, ada lagi modifikasinya dengan prefabrikasi. Nah, ini untuk flap skin flap yang kita butuhkan untuk menutup defek yang composite, yang banyak jaringannya. Misal di hidung ini, ya, di hidung ada open wound, ya, pasien dengan open wound. Yang hilang bukannya skin, yang hilang juga ada cartilage-nya atau tulangnya. Nah, kita mau bikin ini dari apa namanya? Dari forehead flap. Gimana supaya kita bisa membuat skin flap ini bisa hidup dengan sekalian tulang rawannya. Kita setting, kita pasangkan ke defeknya dengan tulang rawan sekalian atau dengan tulang sekalian. Nah, di flap forehead itu kita tanamkan ya, atau dari tulang forehead bisa kita ambil sedikit untuk jadi tulang. Tapi kalau yang untuk cartilage-nya kita ambil dari tulang rawan auricula atau dari iga. Nah, kita prefabrikasi, artinya kita bentuk dulu sehingga terbentuk. Setelah terbentuk hidup, dia menyatu dalam bentuk suatu composite donor skin flap. Nah, baru dipindahkan ke daerah defeknya itu. Nah, lalu yang ketiga ada juga modifikasinya, ada expansion yang tadi saya bilang ya, dengan menggunakan tissue expander. Biasanya pada daerah yang kita defisit jaringan, tapi kita pengen kulitnya di sekitar situ saja. Atau pada defek yang mirip like ya, kayak tadi ya, luka atau skin loss pada scalp yang berambut. Kita butuh ambil di daerah misalnya luka bakar listrik di daerah frontoparietal, defeknya kita ambil, mungkin kita pasang tissue expander di daerah occipital. Nah, itu dengan gradual pengisian ya, dengan NaCl, balonnya tambah tiap minggu mengembang. Setelah cukup volume area yang kita butuhkan, maka tissue expander dicopot, nah, kulit yang melebar itu kita pindahkan ke defek yang kita inginkan. Nah, sedangkan modifikasi Crane prinsip ini hampir sama dengan prefabrikasi tadi ya. Tapi di sini ada faktor penggunaan bagi modalitas lain ya, seperti skin grafting. Nah, ini apanya ya, sketsanya ya untuk advancement ya. Yang tadi udah kita bahas ya. Advancement artinya flapnya dimajukan. Di sini ada peranan, di sini namanya segitiga untuk memobilisasi flap ini. Flapnya kan cuma ini. Sedangkan defeknya nih yang di depannya, yang di kanan ini. Nah, supaya skin flap yang kita buat ini supaya bisa maju, loose, nah, kita harus
eksisi kulit sekitarnya. Ini disebut dengan Burrough triangles. Ya, segitiga kulit yang kita buang. Beda dengan backcut. Nah, backcut ada juga. Tapi backcut itu cenderung kalau kita buat ya kan, bukan di sisi sini ya, tapi di sisi sininya. Nah, kalau di sisi dalamnya itu cenderung pedikelnya makin sempit. Mengkhawatirkan nanti, membahayakan nanti untuk kehidupan flapnya. Jadi pilihan untuk menambah mobilisasi, memajukan suatu flap, pilihannya ada dua. Membuat suatu eksisi triangle disebut dengan Burrough triangle, atau melakukan suatu sayatan insisi di dalam bentuk backcut, ya, potongan belakang, ya, potongan yang bisa membuat maju suatu flap. Nah, ini untuk rotation, ya. Nah, rotation artinya putar, ya. Artinya apa? Di sini sebetulnya ada sumbu. Kalau kita buat sini garis hayal, ini flapnya ini kata betul dalam bentuk bulat juga. Kalau defek bulat, nah itu kita hayal, kata cari titik tengahnya, titik tengah lingkaran itu. Nah, titik tengah lingkaran itulah disebut dengan pivot point, sumbu putarnya, titik putarnya. Kalau tidak paham tentang titik poinnya ini atau pivot point ini, nanti untuk memajukan, memutar di flap yang kita buat untuk menutup defek itu akan susah. Nah, efek sampingnya apa nanti? Akan terbentuklah nantinya dog ear, ya. Kemampuan merilis dog ear harus bisa juga ya, dokter bedah umum, ya. Beberapa kali saya ajarin ya di UKS. Oke, nah ini transposisi ya, memindahkan secara paralel ya. Kalau rotation tadi lebih ke melingkar ya. Nah ini sebetulnya nggak ada pivot pointnya sebetulnya, tapi bisa juga pivot point kalau memang memindahkan secara paralel itu membutuhkan range yang lebih jauh ya. Nih ada pivot point juga ya, titik putarnya ya. Jangan ke sini titik putar, cari yang paling tengah dari flap itu ya. Ini kayak ini nih. Nah, di titik sini mulai dengan sisi ini karena ini nanti yang pindah ya kan ya. Ya. Jangan sampai sini. Ini mungkin di sini ya pivot point apa ya, arah dari garis pivot ini. Oke. Nah, Z-plasty. Nah, ini banyak dipakai. Hampir tiap operasi apa ya, nutup defek ini Z-plasty ini salah satu modal yang instan yang pasti otomatis akan kita buat. Jadi bukan hanya untuk merilis ada kontraktur ya. Selama ini kan banyak kontraktur ya. Memang iya. Karena dia apa? Karena dia mengindikasikan untuk memperpanjang sisi kontraksi dari bagian tubuh yang melalui kontraktur. Ya. Sudut yang mendapatkan efek rilis ya dari suatu ketegangan atau kontraktur dari suatu jaringan adalah dengan mendapatkan sudut 60 derajat dari tangkai lengannya. Ya. Dari arm limb-nya. Ini arm limb-nya. Ini center limb. Center limb ini didesain harus di atas permukaan dari kontrakturnya. Ya, setelah dibuka ya. Jadi Z-plasty ini adalah flap transposisi sebetulnya. Jadi definisinya Z-plasty ini adalah suatu dua buah ya flap transposisi yang mempunyai sudut sama, besar sama ya, yang dipindahkan secara transposisi. Nah, nih ya, nampak ya? Diangkat ya, skin flapnya ya, dipindahkan kayak transposisi. Sehingga yang tadinya jarak B dengan C ini misalnya sekitar berapa ini? Misal 7 cm atau 10 cm, ya jauh jadinya. Terpecahkan ya. Terilis ya. Jadi jauh jadinya. Jadi dia loose. Ya. Oke. Itu Z-plasty ya. Lalu bilop ya. Bilop ini defeknya ya ditutup oleh donor primer pertama. Sedangkan donor primer pertama ditutup lagi oleh donor sekunder yang kedua. Biasanya donor primer pertama, donor yang pertama skin flap pertama ini lebih besar mendekati area yang sebenarnya tadi balance ya, harus balance. Nah, sedangkan ini lebih kecil. Tapi itu ada konsep loose skin di sini. Ya, di sekitarnya harus loose. Kalau tidak nggak akan bisa menutup ini ya, baik donor defek defek donor pertama maupun defek donor kedua. Oke, ini contoh ya ilustrasinya. Ya, mungkin demikian. Nugra, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih dok atas penjelasannya mengenai basic skin flap ini. Baiklah, kita lanjut dok ke sesi diskusi dari para hadirin. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai basic skin flap?
Waalaikumsalam dok. Jika ada bisa, silakan Izin PP dok. eh, dok, Dr. Multiple, silakan dok. Waalaikumsalam dok. PP dok. Ya, Waalaikumsalam. Izin dok mau bertanya dok. Tadi di awal kan dokter menjelaskan bahwa salah satu penggunaan flap itu adalah untuk menutup luka yang bed lukanya itu uh, plurivascularized. Misalkan luka dengan dasar tulang, tendon atau syaraf. eh, itu pilihannya apa ya dok? Soalnya kemarin ada pengalaman juga ada eh, defek di punggung, kebetulan di dasarnya tulang skapula, eh, kita karena tidak bisa kita tutup, kita ambil skin graft dari paha. Cuma akhirnya ada yang lisis begitu dok. Di, mohon penjelasannya dok untuk bed-bed yang purvaskularis kayak tulang, tendon atau syaraf itu selain skin graft apa ada pilihan yang lebih baik dok? Terima kasih dok. Langsung jawab, Nugra. Silakan Dokter Dedi, boleh langsung jawab dok. Oke, makasih ya. Pepi, pertanyaannya bagus ya. Jadi sebetulnya kalau kondisi yang dipaparkan itu tulang skapula ya, Pepi ya. Iya dok. Ada ininya, ada pemukusnya, seperti masih ada apa namanya? Kayak perios atau apa itu enggak ada. Betul langsung tulangnya. Ya minimal sekali dok peristeumnya dok. Nah, itu makanya. Jadi periosnya maksudnya. Jadi itu kan sebetulnya kalau sebagai dokter bedah apalagi plastik itu nggak ada pikir panjang lagi, itu pasti pilihannya flap. Ya algoritmanya kan gitu ya. Sesuai dengan indikasi yang kita paparkan tadi ya. Apapun kondisi defek yang tidak mempunyai bed ya, dasar suatu defek yang tidak sehat ya, yang tidak mempunyai pembuluh darah yang baik, yang mempunyai jaringan tidak sehat atau tidak viable untuk tumbuhnya suatu skin graft, nah jangan pilih skin graft, artinya flap pilihannya. Nah, artinya apa? Di situ kan banyak gitu, VP, ya, banyak itu pilihannya, ya. Flap lokalnya banyak, skin flapnya banyak gitu, ya. Tadi lupa juga saya ngomong tadi ada namanya keystone flap. Mungkin dari kalian ada beberapa yang telah ikut sama Dr. Benny, sama saya atau depan Dr. Fori ya. Keystone flap itu flap amazing gitu. Ya, keystone flap itu dari cara memindahkan itu gabungan dari advancement flap dan transposisi flap dengan komponen situ memang perforator situ ya, kehidupannya dari perforator. Nah, keystone flap itu dengan segala tipenya dia mempunyai kemampuan untuk menutup defek apapun, bentuk apapun. Karena dia flap. Artinya apa? Di situ ada pembuluh darah yang betul-betul kita preservasi arterinya ya, darahnya dengan sebaik mungkin. Dan itu bisa sebesar apapun ya. Ada tipe yang sangat ini sekali ya. Kalau kalian nanti apa? Tapi udah pernah sih nggak salah jurnal reading sudah pernah itu artikel kalian baca ya. Nah, jadi nggak ada alasan kalau defek udah jelas kita ragu di situ kehidupannya akan baik, nggak ada alasan lagi kita pasti pilihannya flat. Nah, tergantung nanti kalian lihat seberapa luas tadi kan dibilang kan, seberapa dalam dia ya, seberapa lokasinya dekat dengan flap pilihan kita ya, donor flap yang akan kita pilih. Memilih donor flap itu harus di daerah yang paling apa saya bilang ya, saya tekankan ke kalian waktu operasi. Ya, paling tebal ya. Paling dekat ke arah proksimal tubuh ya. Pedikelnya arahkan ke situ, jangan di distal. Apalagi di ekstremitas, apalagi di ekstremitas bawah. Ini pedikel di distal, jangan. Ya, pedikel dibentuk dari yang proksimal tubuh. Ya. Ya, tadi ya. Flap pilih dari yang paling tebal ya, kulit yang paling tebal ya, kulit yang dekat ke proksimal ya, ke arah jantung ya. Habis itu kulit yang pliable. Pliable itu artinya nggak tegang, nggak tension. Itu kan bisa tes, kita pinch itu. Tebalnya kita bisa tahu dengan pinch test itu ya. Jepit ya, jepit dengan jari ya. Dengan pinch test itu kita tahu tuh ketebalan flapnya cukup tebal atau tidak. Lalu yang kedua, pliabilitasnya, kelenturannya. Ini ngambil flap di daerah yang ini kayak di daerah oksipital, daerah leher. Itu kan tegang itu. Jangan ambil situ ya.
ambil yang lebih ke bawah lagi, ambil di sekitarnya yang lebih lentur lagi, lebih tebal lagi, lebih dekat lagi ke arteri regional atau segmentalnya. Tadi udah jelas saya ini kan, sangat jelas saya paparkan. Ya, konsepnya sangat jelas sekali. Ya, jangan sampai tidak dilakukan konsep-konsep 5 konsep tadi, 5 prinsip tadi yang awal saya bilang tadi. Ya, Pipi ya. Nanti tergantung ketebalan lagi ya. Ketebalan itu kalau flap donornya udah cukup tebal ya pasti kita bisa dapatkan itu. Mau skin flap aja atau fasciocutaneous flap. Cukup itu. Oke. Bisa dipahami, Pepi? Bisa, Dok. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Edi. Ada lagi izin dok, ada yang ingin bertanya lagi dok. Silakan kepada Dokter Altof untuk pertanyaannya dok. Silakan. Terima kasih Dokter Nugra. Izin Dokter Dedi, pertama saya ucapkan terima kasih untuk pemaparan materi pada pagi hari ini dok. Ada yang ingin saya tanyakan dok. Tadi terkait yang materi dokter tentang delay flap dok. Tadi kan kita lakukan delay flap ini tujuannya untuk menunggu vasodilatasi vaskular karena adanya radikal bebas atau ada santin oksidasi dok. Atau pada baca juga dok, ada pemberian injeksi pentoksifilin dok. Untuk di mana dia kan sebagai derivat dari si santin oksidasi dok. Atau yang merek dagangnya tuh kayak Trantalin atau Tarontalin dok. Nah itu apakah bisa kita gunakan sebagai profilak dok sebelum untuk menghindari terjadinya radikal bebas atau santin oksidasi ini dok, atau ada pemberian khusus tertentu dok untuk menghindari santin oksidasi ini sendiri dok dengan penggunaan pentoksifilin dok. Terima kasih dok. Gimana Nugra? Langsung menjawab. Langsung jawab dok. Silakan Dokter Edi. Moderatornya agak lambat ini. Jadi Maaf, ini Dok. pertanyaan Nugra, Pak Nugra Altof ini sangat advance sekali ini, bagus sekali ya. Jadi memang ada, enggak, mungkin satu baru saya baca artikel tentang itu ya. Jadi dia malah menambahkan satu preparat atau substansi untuk mempercepat penambahan neovaskularisasi di flap yang delay sama dokter bola plastik di mana? Saya lupa itu di Turki apa di Iran itu lupa saya kan. Itu enggak ini sih ya, mungkin laporan kasus jadi enggak ini sih. Karena prinsipnya gini toh. Sebetulnya dengan kita membuat kondisi iskemik itu pada flap yang kita delay itu ya dan radikal bebasnya timbul itu sebetulnya bahan pemacu sebetulnya, pemicu sebetulnya. Paham nggak tuh? Ya. Jadi sebetulnya dengan kita mengkondisikan flap delay itu iskemiknya dijaga ya. Dijaga itu artinya jangan sampai iskemiknya terlanjur jadi nekrotik flapnya, jangan ya. Dijaga dengan memberikan diseksi tadi saya bilang kan, melepaskan aliran darah dari sekitar-sekitarnya. Jadi meminimalkan aliran darah ke situ. Tapi dia tetap hidup. Itu prinsipnya. Jadi sebetulnya senyawa yang terbentuk santin oksidasi itu sebetulnya penting sebetulnya. Nah, mungkin ya yang atau baca itu atau yang usulkan itu boleh aja seperti golongan-golongan pelancar darah ya kan atau metabolic activator sejenis itu boleh aja. Tapi saya sendiri terus terang belum pernah baca apakah itu bermakna signifikan dalam mempercepatkah atau memperbanyak vaskularisasi baru di flap yang kita delay itu. Ya. Jadi boleh aja. Tapi secara biomekanik ya dari biofisiologis maksud saya ya bukan biomekanik ya. Biofisiologis dari flap yang di delay itu dengan memberikan tenggat waktu yang cukup ya saya bilang tadi antara 7 sampai 2 minggu ya dan memberikan perlakuan arteri atau pendarahan yang menghidupi flap yang kita delay itu cukup adekuat itu biasanya hari ke-7 atau sekitar hari ke-14 itu flap yang kita lakukan delay itu biasanya udah optimal. Dan saya dulu waktu residen dulu sering sekali melakukan itu karena kita diwajibkan dulu melakukan satu penelitian-penelitian. Jadi kita sebelum bikin flap yang panjang-panjang ya, yang saya bilang tadi ya rasionya di atas 31 ya, 3:1 itu delay flap itu kita lakukan. Dan dulu maaf waktu saya residen itu pasien maaf ya kan masih tidak sekritis sekarang. Ya, kalau dulu perlakuannya yang penting kita inform konsen dengan baik, pasien setuju, kita bisa lakukan apa namanya delay flap ini
untuk dia dengan segala info konsen yang kita kasih tahu gitu loh, kita pahamkan ya. Jadi tidak ada salahnya kalau memang defek yang akan kita tutup dengan skin flap itu yang mempunyai ukuran rasio besar, kita lakukan delay flap untuk pasien itu. Lakukanlah. Yang penting jelas info konsennya. Nah, dengan perlakuan seperti itu, beberapa pasien yang bilang waktu saya residen itu tuh hasilnya bagus. Daripada kita ya langsung brutal aja langsung, wah ini defeknya dengan rasio 3:1:1 langsung dilakukan primary skin flap tutup ya kan. Nah, rupanya hari ke-4 ke-5 ujung-ujung flapnya iskemik. Habis itu seminggu nekrosis. Udah putus-putus jahitan, lepas jahitan di ujung-ujung flapnya. Habis itu benana kan nggak enak kan. Nah, itulah gunanya delay flap ini dibuat oleh si apa ya? Siapa tadi kan si Davis ya. Lupa saya tadi kan. Oke? Gitu ya Taf ya. Halo? Yang Ya mana dok. Dokter Altov? Nah, Oke, baiklah. Kira-kira dari dokter residen apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin dok, ini bertanya dok. Silakan Dokter Faruni. iya silakan Runi. Ya, izin dok, kan misalnya kalau kita sudah melakukan tindakan operasi pembuatan flap pada pasien. Nah, kadang ditemukan karena pasiennya itu jarang-jarang kontrol, dan kadang kita temukan flap ini ternyata tidak hidup dok. Apakah ada indikasi atau ketentuan khusus dok, kapan kita mesti rekonstruksi ulang dok? Baik dari segi waktu ataupun klinis pada pasien yang kemudian kita temukan. Izin dok. Ya. Silakan, Gimana Nugra? silakan dokter bisa langsung jawab. Ya, terima kasih Nugra. Silakan langsung jawab. Lebih cepat lagi Nugra. Jadi gini ya Runi ya. Pertanyaan Runi ini ya, ini semuanya bagus semua ya. Mulai dari yang pertama, yang kedua, ya kan, ketiga ini ya. Semuanya bagus ya. Jadi timing untuk melakukan suatu rekonstruksi flap failure ya penting sekali di planning ya, di planning lagi nih ya. Pasti nggak mungkin nggak di planning ya. Dengan mempertimbangkan pertama, balik kepada yang slide yang tadi ya. Apa tadi katanya? Memplanning itu penting sekali mempertimbangkan semua faktor tadi. Tadi ada tadi kan usia ya kan, kondisi-kondisi umumnya. Karena nggak lepas flap yang kita buat, apalagi untuk defek yang gede ya, yang besar ya, nggak bisa lepas dari kondisi yang non lokal itu. Ya, umur saya bilang tadi saya tekankan. Ya, lalu kondisi umum ya, artinya premorbidnya atau faktor risiko lain itu harus diperbaiki dulu. Ya, jadi mulai dari nol lagi ini. Jadi kalau kita mendapatkan flap pasien yang telah kita lakukan rekonstruksi flap, habis itu flapnya bermasalah atau failure lah istilahnya, gagal ya, mati, nekrotik ya, artinya kita mulai dari nol lagi. Nah, mulai dari nol ya itu, mulai dari inform consent lagi ya, edukasi lagi pasien dengan sebaik-baiknya ya, dengan cara yang humanis ya. Karena untuk pasien-pasien yang mempunyai level ekonomi tinggi, sosial ekonomi tinggi, ini agak susah ini ya. Ini bisa-bisa nanti dianggap sesuatu yang kesalahan dokter katanya. Padahal dia tidak tahu kalau faktor premorbid, usia dan lain-lain itu mempengaruhi terhadap kehidupan atau viabilitas atau keberhasilan suatu rekonstruksi flap. Jadi mulai dari nol lagi ya. Kita informasi lagi, edukasi lagi, dan kita sama-sama jelaskan ke pasien planningnya, apa pilihannya untuk memperbaikinya. Nah, timingnya kapan? Nah, lihatlah kondisi lokalnya dan kondisi sistemik tadi. Kalau sistemiknya bagus ya, toleransi dapat, dah oke, aman. Nilai lagi yang kedua apa? Kondisi lokalnya. Biasanya kondisi lokal ini, kalau kita dapatkan flapnya yang failure ya kan, itu kadang luka defeknya yang lama itu, kalau flapnya kita udah berdemang atau kita jangan di berdemang, udah kita ganti balutan di poliklinik ya kan, itu kadang defeknya itu meninggalkan jaringan-jaringan nekrotik sisa atau slough atau eksudat pus. Nah, itu harus artinya apa? Harus rajin dirawat dulu. Ya, harus sering di dressing ya, sering di dressing. Sampai kita dapatkan lagi bed yang bagus. Tapi kalau misal bednya bagus ya, kita pakailah modalitas modern dressing atau bila perlu pakai NPWT. Ya. Nah, kalau pengkondisian lokalnya udah bagus, nah, kita planning flap baru yang memungkinkan untuk
pasien itu, defek pasien itu. Nah, jangan pakai modalitas awal lagi. Ingat-ingat ya, biasakan kalau kita mendapatkan pasien dengan flap failure, ya, kita harus punya plan B. Tadi dibilang kan sama Milad kan, pada pasal ke-17 kan, plan B atau lifeboat. Harus ada cadangan modal flap baru yang harus kita siapkan. Itu pun tidak satu, harus dua. Ya, contoh tadi yang contohnya si pasiennya si apa tadi, Pepi tadi, ya kan, yang di scapula tadi, didapatkan skin grafting coverage sebelumnya ada sebagian yang lisis. Nah itu kan harusnya kita udah dari awal udah kasih tahu ke pasien bahwa pilihan pertama kita pakai skin grafting, nggak apa-apa, boleh-boleh aja, tapi info pasiennya harus jelas dan pasien paham. Nah sehingga lisis pun sebagian kita bisa plan B masuk, ya kita pakai flap. Nah, flap apa yang paling baik situ? Carilah sesuai dengan syarat-syarat yang saya bilang tadi ya. Yang cukup tebal ya, cukup dekat, gampang dipindahkan ya, pliable ya, lentur ya, dan kaya dengan pembuluh darah, dan pedikelnya arahnya di pangkal dari tubuh ya, diarah ke arah tubuh. Begitu ya, Bruni ya. Ya, terima kasih. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Bagaimana Dokter Uli? Terima kasih, Nugra. Oke, terima kasih Dok. Dok, izin ada yang ingin bertanya lagi Dok dari Dokter Adler. Silakan Dokter Adler. Siap dok, terima kasih dokter Nugra, izin dokter Dedi, terima kasih atas materi yang diberikan. Izin sebelumnya kami bertanya tentang flap ini. Yang pertama tentang maksimal luasnya flap tadi dok, apakah ada batasan tertentu? Dan pada kondisi khusus tadi dok, pada pasien DM dan hipertensi yang sering kita temui itu, apakah perlu persiapan khusus yang seperti harus normal dulu gula darahnya atau bagaimana dok? Dan yang terakhir mungkin tentang diet post flap, adakah diet khusus untuk pasien-pasien yang telah kita lakukan tindakan flap? Terima kasih dok. Izin. Nugra. Halo. Halo. Dok, maaf Dok, moodnya error Dok. Silakan Dok. Jadi saya langsung jawab ya. Jadi untuk luasnya flap itu kita berpatokan ya, berpedoman kepada apa tadi? Pertama apa? Rasionya. Ya, kalau di wajah, kalau Anda akan bikin flap, skin flap atau lokal flap di wajah, itu mau 1:3, 3:1 pun, 4:1 pun bisa. Tapi tentukan dulu segmental arterinya di mana. Ya, jadikan itu sebagai pedikel atau proximal dari flap. Tapi kalau bukan di wajah ya, jangan sampai melewati 2:1 atau 3:1. Kalau lewat dari 3:1 dilakukan apa? Delay. Ya, delay flap. Ya, itu pertama. Lalu yang kedua, pedoman yang penting yang kedua adalah harus tahu tentang konsep yang tadi ya, angiosom tadi. Ya, angiosom itu adalah saya bilang tadi kan, adalah teritori ya, area dari kulit yang mempunyai sumber pembuluh darah utamanya. Jangan sampai nggak tahu. Ya kan? Nih kayak ini misalnya di tangan nih, di lengan bawah nih, lengan ya kan, lengan bawah nih. Kita mau ada defek nih, dia jatuh mungkin ada skin loss di daerah sisi ulnar dari wrist jointnya. Nah, ini gimana nih mau bikin flapnya? Nah, bikin flap itu kan bisa dari sisi ulnar, skin flapnya atau dari sisi radial. Arahkan ya, arahkan pangkal flapnya atau pedikel flap itu di mana dia berjalannya arteri ulnar itu atau di mana arteri radial itu berjalan. Situ pangkalnya bikin. Diarahkan ke defek tadi. Ini defeknya mungkin sini nih. Arah ke sini. Gitu. Ya, di transposisi gini atau di advance dari sini, dari pangkalnya. Kalau bisa, kalau Anda bisa bikin. Itu prinsipnya ya. Jadi harus tahu tentang konsep atau prinsip dari angiosom. Kalau udah tahu, wah ini daerah ini nih angiosomnya nih, teritorinya, luasnya, areanya segini nih. Arteri segmentalnya atau arteri utamanya, sumber arterinya nih. Ya, ada aman itu. Tinggal nanti ketebalan flapnya aja yang Anda pas-paskan dengan ketebalan dari donornya itu. Jangan nggak tahu ya apa istilah donor apa resipien ya. Donor itu
skin flap yang sebagai sumbernya, resipien defeknya. Ya. Jadi bahasa-bahasa medis, bahasa bedah ini kadang-kadang maksudnya satu, tapi kadang-kadang ada istilah-istilah yang sama gitu. Ya. Kayak skin flap itu nama lainnya kan patent flap, ya kan, random flap, ya. Namanya sama itu, sama-sama skin flap. Ya. Atau random patent flap, ya, skin flap sama itu. Ada bilang local flap juga. Kenapa? Rata-rata local flap itu pasti skin flap saja atau fasciocutaneous flap saja. Oke. Lalu yang pertanyaan kedua, apa tadi Atra? Setelah luas flap apa tadi? Siap dok, tadi persiapan khusus pada pasien-pasien yang kondisi khusus seperti DM dan hipertensi dok, apakah ya. harus Ya normal tadi dulu? Gimana, dok? sesuai dengan yang tadi yang di slide yang keberapa tadi kan? Planning tadi ya. Kondisikan KU-nya ya, kondisi umumnya baik. Dengan memperbaiki segala premorbidnya atau faktor risiko yang akan mempengaruhi terhadap operasi. Itu standar itu ya, general itu. Semua pasien pasti kita lakukan itu. Ya. Lalu yang ketiga tadi apa? Tanya ketiga, obat-obat apa? Dietnya dok, Ah, diet. ya, diet ya, obat-obat. Dietnya ya diet sehat aja, Adler. Ya. Apa kebutuhan protein, ya, karbohidratnya berapa, proteinnya berapa ya. Kan pasien-pasien yang defek itu rata-rata kan sebetulnya ya, kalau bukan bukan pasien yang mempunyai premorbid yang berat atau yang mempunyai multiple trauma, biasanya kan kondisi umumnya baik-baik aja. Pasien mempunyai status gizi yang baik, mempunyai IMT atau BMI yang baik, nah pasti tidak ada masalah itu. Ya, rata-rata pasien yang kita tutup defek itu status gizinya bagus, jadi diet biasa pun ada masalah. Kalau mau ngomongin tentang diet yang butuh untuk melancarkan ini, ya nilailah apanya kebutuhan proteinnya, vitamin-vitamin yang banyak ikut serta atau dominan dalam proses penyembuhan luka, ya, seperti vitamin C, ya, lalu mikronutriennya mangan, zinc, selenium, ya, itu penting sekali, ya, magnesium, ya, penting sekali itu dipenuhi. Kita kadang maaf ya, di rumah sakit yang apa istilahnya yang pasiennya rata-rata tidak mempunyai, maaf ya, sosial ekonomi yang tidak begitu bagus ya, kita kadang-kadang tidak begitu memperhatikan aspek nutrien dan mikronutrien ini. Dan itu pun kadang kalian lupa pula ngusul ke gizi. Ya, padahal ahli gizi kita bagus-bagus. Nah, mungkin dari beliau ya, dari tes gizi itu bisa masuk ya untuk nutrien dan mikronutrien yang bagus untuk penyembuhan luka atau flapnya. Ya, Adler ya, mungkin gitu jawabannya. Terima kasih. Siap dok, Bagaimana Dokter Atler? Ya. Baiklah dok, karena waktu juga kita tutup ya dok sesi diskusinya dok. Baiklah, saat ini ada Dokter Rizky yang udah hadir. Kira-kira adakah pesan dan pesannya dok dari kepala bagian, Baik, dari KPS, SPS? Dari, sepertinya baik, tidak terima ada kasih. dok. Ada Nuga. Ada, maaf dok. Nggak dapat. Silakan dok. Sudah lah dari tadi. Assalamualaikum, assalamualaikum. Maaf dok, enggak muncul. Silakan dok, Dokter Rizky. Meluangkan waktu pada pagi hari ini materinya penting dan padat sekali ya. Saya yakin pagi ini banyak yang ngantuk pasti ya, banyak yang ngantuk dan tidak memperhatikan. Kita bisa tes case saja nanti pas laporan jaga di quiz ini pasti banyak yang nggak bisa jawab ya kan, yang diberikan Dr. Dedi ini. Jadi mudah-mudahan rekamannya ada, lalu kita akan upload dan didengar lagi, ditonton lagi berkali-kali ya, karena ini sangat ya jangankan untuk PPDS semester awal ya, yang mau ujian saja, materi-materi yang di kuliah subuh ini diujikan di ujian nasional pun nggak bisa jawab ya, nggak bisa jawab. Jadi ya apapun lah itu hasilnya, kita akan tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk PPDS kita. Semoga
ada hasilnya gitu ya, bisa ditangkap dengan baik, ada hasilnya dan memberikan manfaat gitu ya untuk pelayanan pasien nanti. Terima kasih banyak Dr. Dedi atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Dr. Rifki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Rizky atas kata sebutannya, Dok. Baiklah, kira-kira mesti ada dari dokter pesan-pesan. Jika tidak ada, Dokter eh, Daan ya. ada Dokter Daan, izin dok, Oh, Kak. udah cukup, Dr. Nugrah. Saya kira ini ilmu yang Yes. sangat bermanfaat sekali pada pagi hari ini. Udah berapa kali kita mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya kira pemaparan yang lugas, saya kira dari Dr. Dedi ini mudah kita mengerti. Mudah-mudahan PPDS juga mudah mengerti ini. Kecuali tadi masih ada yang ngantuk mungkin ya. Mungkin ulang-ulang lagi nanti di YouTube-nya seperti yang disampaikan oleh Dr. Rizky. Terima kasih Dr. Dedi atas ilmu Iya, yang Dr. diberikan Daan. pada Ya, pagi makasih hari ini sama-sama ya. Dr. Daan. Terima kasih Pak SPS yang sudah memfasilitasi acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dokter-dokter, kepada para konsultan dan para residen semuanya. Baiklah kita tutup acara kuliah subuh kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sadaqallah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kepada dokter tadi. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dr. Daan, warahmatullahi wabarakatuh. terima Terima kasih kasih semoga dari jaga. Rizky. Terima kasih Nugra.